Ya pemirsa, dalam hitungan hari SEA Games ke-32 akan digelar atau segera digelar di Kamboja dan 844 atlet telah dilepas di balik sejumlah harapan di pundak masing-masing. Ada 31 cabang olahraga yang akan diikuti oleh para atlet nasional ini. Presiden Joko Widodo juga menargetkan Indonesia bisa meraih medali emas yang lebih banyak dibandingkan tahun lalu, yaitu 69 medali emas, dengan target juga menjadi peringkat 1 atau 2. Pertanyaannya, mampukah kontingen Indonesia mewujudkan target ini? Harapannya seperti itu ya. Tapi seperti apa persiapannya dan apakah persiapan ini akan membuahkan sebuah hasil yang memuaskan? Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo. Selamat sore Mas Menteri, Mas Dito. Mas Dito, suara saya? Halo. Oke, halo. Mas Dito, kalau misalnya kita bicara mengenai evaluasi di SEA Games sebelumnya, begitu tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan. Saya tidak bilang mengecewakan ya, tapi tentunya target Indonesia sekarang harusnya bisa lebih baik dibanding sebelumnya. Seperti apa instruksi dari Presiden sendiri? Ya, instruksi dari Presiden sendiri sebenarnya tadi dalam pelepasan kontingen kita sudah dengar bahwa harapan beliau itu kita bisa lebih dari perolehan ASEAN Games di Hanoi. Jadi ya kita sebagai anak buah dan prajurit ya kita harus maksimal mencapai apa yang diharapkan pimpinan tertinggi kita. Oke, peringkat 1 atau 2, Mas Menteri. Kira-kira mungkin kalau misalnya kita bisa bagi gitu persentase, cabang olahraga mana yang mungkin menjadi fokus utama, prioritas utama seperti itu? Ya pasti kalau saya bisa katakan 31 cabang olahraga yang kita kirim itu adalah prioritas utama kita karena kita memang melakukan review yang sangat ketat. Dan memang yang kita berangkatkan itu yang memang benar-benar bisa membawa medali emas dan prestasi yang baik bagi kontingen Indonesia. Karena kita mencoba dengan segala tantangan yang ada, yaitu seperti kita ketahui ada 6 cabang olahraga individu yang tidak dipertandingkan, di mana kita mendapatkan 39 medali emas sebelumnya diganti dengan cabang olahraga beregu. Jadi memang kita kemarin benar-benar mereview dan mensisir cabang olahraga yang diberangkatkan itu harus memiliki potensi medali emas. Jadi bukan target, tapi potensi medali emas. Oke, Mas Menteri, bentuk asesmennya seperti apa? Ini kan juga lagi-lagi berangkat dari evaluasi SEA Games di Hanoi, seperti itu sehingga asesmen tersebut dilakukan. Tapi kalau boleh mungkin digambarkan seperti apa? Jadi itu kita ada tim review, itu yang merupakan gabungan dari Kemenpora, Komite Olimpiade Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan juga akademisi dan para pakar. Oke. Dari hasil laporannya yang diberikan kepada Mas Menteri dan juga jajarannya, kira-kira seperti apa? Dan mungkin ini juga bisa dimasukkan begitu menjadi pertimbangan pelatihan yang dilakukan oleh teman-teman atlet sampai nanti mereka berangkat ke Kamboja. Gimana Mbak? Maaf Mbak? Iya, hasil dari asesmen tersebut yang diberikan, laporannya yang diberikan dan dibaca oleh Mas Dito seperti apa begitu? Karena ini kan menjadi sebuah persiapan tersendiri untuk teman-teman atlet ketika mereka nanti tidak hanya dari pelatihan, tapi juga persiapan mereka di Kamboja. Jadi sebenarnya dari yang sudah dilakukan dengan memakai matriks cabang olahraga yang dipertandingkan di SEA Games, itu sebenarnya kita memutuskan menargetkan untuk sementara bertahan di posisi ketiga, yaitu mempertahankan peringkat Indonesia seperti di SEA Games Hanoi. Dengan hitungan kita itu dengan 60 medali itu bisa peringkat 3. Nah, tetapi kalau mengikuti jumlah medali yang didapatkan di Hanoi kemarin 69, ya kalau kita dapat 70 mungkin kita udah ranking 2 mungkin. Bisa ranking 2. Tapi maunya sih ranking 1 ya, kan kalau misalnya di kalangan sportsman. Pasti. Di kalangan sportsman kan yang namanya juara 2 bukan juara ya, begitu ya Mas Menteri? Bukan juara, betul. Baik, kalau dari kementerian sendiri Mas Dito, ada cabang olahraga yang paling diharapkan untuk menyumbang emasnya begitu, yang memang ditargetkan ini harus menyumbang emas? Semuanya Mbak, semua yang diberangkatkan harus menyumbang emas Mbak. Oke. Tapi nggak ada yang ditargetkan kayak misalnya kalau ini tidak... Semua ditargetkan Mbak. Kalau misalnya tidak mendapatkan emas, berarti ini tidak sesuai dengan komitmen dan juga potensi yang sudah direncanakan. Dan terlebih
ya 14 cabang olahraga yang masuk dalam desain besar olahraga nasional itu juga kita anggap itu harusnya bisa membawakan medali emas juga untuk Indonesia. Salah satunya seperti akuatik, atletik, badminton, sepeda, gimnastik, karate, pencaksilat, taekwondo, weightlifting, dan wushu. Ya, wushu dan juga weightlifting ini dikenal sebagai yang langganan medali emas atau sapu bersih medali emas di setiap ajang Olimpiade atau juga SEA Games tentunya, termasuk bulu tangkis ya Mas Dito ya, atau Mas Menteri. Tahun ini, SEA Games tahun ini bulu tangkis diharapkan bisa sapu bersih semua medali emas? Sementara yang kita sudah catat itu potensi medali emasnya ada di 3. Apa aja, Mas? Di 3 nomor. Nomornya apa aja? Bulu tangkis. Untuk bulu tangkis? Bulu tangkis, Mbak. Iya, kita cek. Ganda masalah. Ganda putra biasanya ya. Ganda putra putri dan campur. Ganda campuran dan juga tunggal putra? Tunggal juga mungkin. Baik. Tapi ya kita targetin 3 dulu lah, jangan banyak-banyak. Kalau bisa sih semuanya sapu bersih lagi-lagi ya, 5 cabang dari bulu tangkis ini sendiri semuanya bisa sapu bersih. Nah pertanyaannya sekarang, karena penggemarnya sangat banyak Mas Menteri di Indonesia, sepak bola bagaimana? Sepak bola, Pak Erick Thohir itu meyakini dan sangat menjamin bisa mendapatkan medali emas. Tetapi saya rasa dengan grup bola kita yang kita lihat kita bisa unggul, dan kemarin kita udah bertemu yang potensi lawannya di grup kita yaitu Filipina, itu kan kemarin 3-0 kalau tidak salah ya. Jadi kita optimis dengan sepak bola juga. Masuk final. Kalau basket sendiri bagaimana Mas Menteri? Kalau misalnya dari Pak Erick Thohir sendiri juga sempat mengatakan ada harapan khusus begitu? Ya pasti, karena basket itu di Hanoi itu mencetak sejarah, mendapatkan medali emas. Tentu. Dan untuk basket kali ini timnya sama, bahkan mendapatkan tambahan energi dengan adanya atlet naturalisasi yang baru disahkan. Harusnya ini bisa menambah performa tim basket di Indonesia. Mas Menteri, sebelumnya juga ada target sendiri dari Komite Olahraga Indonesia atau KOI terkait dengan triathlon yang akan berlaga dalam SEA Games 2023 begitu. Kita tahu lawan kita dari Kamboja sendiri ini cukup berat begitu tantangannya bagi Indonesia karena mereka memiliki 2 atlet naturalisasi dari Perancis. Sementara targetnya sendiri 3. Tapi dari triathlon sendiri katanya menyanggupi 2. Ini bagaimana tektokannya atau katakanlah kesepakatan antara cabur triathlon dengan dari kepentingan atau permintaan dari pemerintah Indonesia sendiri? Sebenarnya triathlon itu kalau di kami, di tim Livi itu yang secara resmi di input itu adalah targetnya 1 emas sebenarnya. Tapi sebenarnya kita kan punya optimisme yang lain ya Mbak. Jadi sebenarnya ini hanya yang resmi, tapi kita berharap melesetnya itu sesuai yang saya bilang selama ini, meleset ke atas. Iya sih, sebagai harapan atau ekspektasi. Iya kan? Biasanya begitu memang. Kalau misalnya tidak diharapkan atau katakanlah tidak dibebani sebuah beban yang cukup besar, justru itu melampaui dari ekspektasi. Nah, selanjutnya Mas Menteri, mengenai bonus SEA Games 2023 ini, bagaimana hitung-hitungan dari kementerian? Kalau bonus, kita tetap mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan yang sudah diatur. Pada saat ini belum ada perubahan dari Presiden maupun Kementerian Keuangan, jadi mengacu kepada SEA Games yang lalu. 130 miliar rupiah? Mas Menteri, ada 130 miliar rupiah yang katanya total dana yang digelontorkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk bonus atlet berprestasi di SEA Games 2021. Untuk 2023 ada peningkatan nggak, Mas? Sementara belum ada. Kan tergantung jumlah emas yang didapatkan juga, Mbak. Enggak, maksudnya untuk per orang sendiri, untuk yang peraih medali emas dapat berapa, Mas? 400 juta. 400 juta untuk silver. Perak dan juga perunggu? Kalau saya tidak salah 200. 200, kalau tidak salah ya Mbak ya. 400, 200, kembali, baik. Mbak. Pokoknya aturannya sudah ada, Mbak. Tapi tidak menurun ya dibandingkan SEA Games sebelumnya. Tidak turun. Dia pasti tidak ada penurunan.
Baik, oke, Mas Menteri, untuk pesannya sendiri begitu, kami sudah dengar seperti apa bagaimana instruksi dari Menteri Pemuda dan Olahraga terhadap para atlet. Tapi mungkin ada harapan atau ekspektasi tersendiri begitu bagaimana teman-teman atlet bisa tidak hanya membawa kemenangan bagi Indonesia, tetapi juga tentunya menjaga nama baik. Yes, gimana Mbak? Gimana? Maaf Mbak. Ada instruksi kepada teman-teman atlet, Mas Menteri begitu, tidak hanya untuk membawa kemenangan, tetapi juga menjaga nama baik citra olahraga Indonesia di mata internasional. Betul, pasti dong Mbak. Kan harus menjaga integritas dan profesionalitas ekosistem atlet kita, merah putih kita. Baik, kalau Mas Menteri sendiri apakah ada semacam janji begitu kepada mereka, kepada Indonesia juga terkait dengan bagaimana prestasi yang akan kita tampilkan dalam SEA Games 2023? Kalau saya tidak berjanji dalam hanya SEA Games Mbak, tapi kita kan tujuan kita ini gimana membuat atlet kita, official kita, pelatih kita ini menjadi hidup yang lebih sejahtera, dan program-program Kemenpora ke depannya bisa menjamin kelangsungan hidup mereka di masa depan. Tidak hanya prestasi tetapi juga kesejahteraan bagi mereka Iya, yang ada dalam sektor olahraga nasional. betul. Begitu. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bergabung bersama kami dalam MNC News Now. Sehat selalu Mas, kita doakan sama-sama teman-teman kita semuanya kontingen Indonesia menang dalam SEA Games 2023 juara 1. Harus dukung pokoknya, apalagi MNC. Tentu. Terima kasih Mas Menteri. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Selamat sore.